Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari akuntansi keuangan yaitu inventory. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Julita dari mahasiswa Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih inventory itu. Inventory adalah bahan atau barang yang penyimpanannya digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Persediaan ini akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang berupa persediaan barang dagangan yang merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Persediaan ini termasuk kelompok aset, tepatnya yaitu aset lancar yang akan memberikan manfaat ketika barang dagangan tersebut terjual. Selanjutnya, persediaan pada perusahaan manufaktur yang terdiri dari 3, yaitu persediaan barang baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Persediaan barang baku adalah persediaan berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi. Persediaan barang baku dikatakan sudah memberikan manfaat ketika persediaan barang tersebut sudah terpakai. Persediaan barang dalam proses adalah persediaan berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi sampai akhir periode. Ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi, tetapi sampai akhir periode belum kita selesaikan atau belum menjadi barang jadi. Dan pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Persediaan barang jadi adalah persediaan berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Ketiga jenis persediaan ini merupakan bagian dari aset lancar dan akan dilaporkan pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penentuan kuantitas atau unit barang dagangan. Penentuan kuantitas barang dagangan adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Cara penentuan kuantitas ini akan berbeda tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Sistem pencatatan perpetual pada sistem perpetual yang menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Jika barang dagangan dibeli, maka barang dagang bertambah dan akan diupdate di kartu persediaan bahwa kartu persediaan bertambah. Kemudian, jika ada transaksi retro pembelian, maka barangnya dikembalikan dan akan diupdate lagi di kartu persediaan bahwa kartu persediaan berkurang. Jika menjual barang dagangan, berarti barang dagangannya 2 dari perusahaannya. Artinya barang dagangan berkurang dan update di kartu persediaan. Sehingga beberapa kuantitas barang dagangan yang masih tersisa di gudang itu dapat diketahui dengan melihat kartu persediaan. Jika terdapat perbedaan antara unit barang dagangan yang tersisa menurut catatan kartu persediaan dengan unit barang dagangan menurut hasil perhitungan fisik, maka yang menjadi acuan untuk menentukan nilai persediaan akhir adalah menurut hasil perhitungan fisik, dan perusahaan akan membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan nilai persediaan akhir supaya sesuai dengan nilai menurut perhitungan fisik. Sistem pencatatan periodik. Dalam sistem periodik kita tidak menggunakan kartu persediaan. Maka untuk menentukan berapa unit atau kuantitas yang masih tersisa pada akhir periode, caranya adalah melakukan perhitungan fisik persediaan. Maka pada akhir periode perusahaan akan melakukan perhitungan fisik. Perhitungan fisik ini meliputi menghitung jumlah, berat atau kondisi untuk setiap jenis barang. Dalam sistem pencatatan periodik ini harus dibuat jurnal penyesuaian. Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah menghapus nilai persediaan barang dagang awal dan memunculkan nilai persediaan barang dagang akhir. Selanjutnya yaitu permasalahan dalam menentukan kuantitas persediaan. Pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau goods in transit. Permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode disebabkan adanya barang dagangan yang sudah dibeli. Namun,
masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Ada 2 syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama yaitu FOB Shipping Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak di gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Yang kedua yaitu VOB Destination Point adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut adalah penjual. Barang konsinyasi atau disebut juga barang titipan merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Perusahaan yang mempunyai barang tersebut akan menetap beberapa harga jual atau barang tersebut, dan bagi perusahaan yang menjual barang konsinyasi ini, maka pendapatan yang diperoleh berasal dari selisih antara harga jual barang tersebut dengan harga yang harus diserahkan kepada pemilik barang. Jika barang konsinyasi ini tidak laku terjual, maka risikonya yang menanggung adalah pemilik barang, bukan pada perusahaan yang menjualkan. Dan apakah barang konsinyasi ini akan diakui sebagai barang dagangan milik perusahaan yang dititipkan? Maka jawabannya tidak. Pemilik dari barang konsinyasi adalah tetap pemilik barang atau yang menitipkan barang. Tidak ada hak bagi yang dititipkan untuk mengakui itu sebagai barang dagangan. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir dan akan disajikan sebagai nilai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan perusahaan. Metode harga perolehan penilaian persediaan menggunakan harga perolehan, artinya nilai persediaan barang dagangan akhir akan dihitung dengan mengalihkan unit tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan per unit dari suatu persediaan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan itu siap untuk dijual. Permasalahan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan yang berbeda-beda. Maka beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu yang pertama, identifikasi khusus. Biasanya digunakan perusahaan untuk jenis barang yang memiliki kode unik, misal mobil atau motor yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin. Jadi nilai persediaan barang dagang akhir dihitung untuk unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Yang kedua yaitu asumsi arus harga perolehan. Yang pertama FIFO, masuk pertama keluar pertama. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan terakhir, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Yang kedua yaitu LIFO, masuk terakhir keluar pertama. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Yang ketiga, yang terakhir yaitu average method adalah asumsi harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.